Hai semua, Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, membuat pernyataan mengejutkan dengan berjanji akan melarang impor iPhone ke Indonesia, kecuali Apple bersedia membangun pabrik di tanah air. Langkah ini diambil untuk mendorong masyarakat Indonesia agar lebih memilih produk buatan dalam negeri. Pernyataan Prabowo ini muncul kembali setelah dirinya diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum pada 20 Maret lalu. Prabowo sebelumnya juga pernah mengusulkan pembangunan pabrik ponsel merek luar negeri di Indonesia saat debat Capres 4 Februari 2024. Saat itu, ia menyoroti data impor ponsel tahun 2023 yang mencapai angka fantastis sebesar 30 triliun rupiah. Sementara investasi untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan sekitar 1 triliun rupiah. Dengan kebijakan pelarangan impor Apple ke Indonesia yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto, bagaimana nasib pengguna Apple di Indonesia? Simak video ini hingga usai. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Tidak seperti kandidat presiden lainnya, seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, Prabowo menunjukkan sikap tegas dengan mengatakan jika hanya dibutuhkan 1 triliun rupiah untuk membangun pabrik, maka kita harus punya kemauan politik untuk melakukannya. Kesadaran bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi Apple, CEO Apple, Tim Cook, akhirnya pada hari Rabu 17 April 2024 mengunjungi Presiden Jokowi di Istana Merdeka untuk membahas komitmen investasi. Setelah pertemuan tersebut, Tim Cook juga menemui Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembangunan pabrik Apple di Indonesia, Cook menyatakan bahwa hal tersebut sedang dipertimbangkan dengan serius. Produk Apple, khususnya iPhone, memang sangat diminati di pasar Indonesia. Namun, tidak seperti banyak produsen ponsel lainnya yang sudah memiliki pabrik di Indonesia, Apple masih mengandalkan impor. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menjelaskan bahwa saat ini hanya ada 2 komponen produk Apple yang diproduksi di Indonesia. Sementara negara tetangga seperti Vietnam sudah memproduksi hingga 72 komponen. Dari data Kementerian Perindustrian tahun 2023, Indonesia mengimpor produk Apple senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 32,4 triliun rupiah. Budi juga menambahkan bahwa alasan Apple belum membangun pabrik di Indonesia adalah karena persaingan antara negara untuk menarik Apple sangat ketat. Namun, tak lama setelah pernyataan Prabowo yang mengancam akan melarang impor Apple, Tim Cook segera berkunjung ke Indonesia. Kehadiran Tim Cook ini dianggap sebagai pertanda positif terkait rencana pembangunan pabrik Apple di Indonesia. Selain itu, kedatangannya juga untuk meresmikan Apple Developer Academy di Bali yang sudah ada di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Batam, dan Tangerang Selatan. Akademi ini telah melatih lebih dari 2.000 orang dengan nilai investasi mencapai 1,6 triliun rupiah di 4 kota tersebut. Seperti yang diketahui, hampir semua ponsel yang dijual di Indonesia harus dirakit di dalam negeri untuk memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Namun Apple masih bisa menjual produk mereka meskipun diimpor utuh, berkat skema investasi yang dilakukan melalui Apple Developer Academy. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menginformasikan bahwa benar adanya Indonesia mengimpor banyak produk Apple. Pada tahun 2023, sekitar 85% dari 2,79 juta unit ponsel yang diimpor ke Indonesia adalah produk Apple.
Dengan rencana Prabowo Subianto untuk mendorong pembangunan pabrik ponsel di Indonesia, termasuk Apple, kita dapat berharap ada perubahan besar dalam industri teknologi dalam negeri. Langkah ini tidak hanya berpotensi menurunkan harga produk, tetapi juga membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produk lokal. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, keputusan ini bisa menjadi strategi kunci untuk menguatkan ekonomi dan kemandirian teknologi Indonesia. Mari kita tunggu perkembangan lebih lanjut dan lihat bagaimana masa depan teknologi di Indonesia akan terbentuk. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.